Tahukah Anta, sidik jari menunjukkan kepribadian manusia? Allah berfirman dalam surat Qiyamah ayat 1-4, yang salah satu maksudnya adalah bahwa Allah Maha Kuasa, karena telah menciptakan jari tangan manusia yang antara satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda. Ayat tersebut kemudian diungkap rahasia di balik sidik jari pada abad ke-19 oleh Francis Galton, ilmuwan Inggris, membuktikan bahwa di dunia ini tidak ada dua orang yang memiliki lekukan halus yang sama pada sidik jarinya. Lekukan sidik jari sudah tampak pada saat manusia masih dalam perut ibunya, antara 100 hingga 120 hari. Tahukah Anda, pada usia 40 tahun kepala dan akal manusia menjadi sempurna? Firman Allah dalam surat Al-Ahqaf menyatakan pentingnya usia 40 tahun dalam umur manusia. Oleh sebab itu, kenabian datang kepada para nabi pada saat mereka berusia 40 tahun. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa tengkorak manusia terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung satu sama lain dengan bantuan gerigi-gerigi seperti gigi, sisir, tanpa pengikat atau tali seperti halnya tulang dan persendian lain. Oleh sebab itu, ayat di atas menegaskan kedewasaan dan kematangan seseorang saat ia sudah mencapai kematangan akal, yaitu saat kepala sudah mencapai bentuk tertentu dan tidak lagi membesar ataupun mengecil. Tahukah Anda, manusia lebih dulu mendengar daripada melihat? Dalam Al-Quran, kata sama, pendengaran, dan basir, melihat, disebut secara bersandingan dalam 16 kata. Di seluruh ayat tersebut, kata sama lebih didahulukan daripada kata basir. Hal ini mengindikasikan bahwa kata sama lebih dulu ada daripada basir. Dalam ilmu embriologi terbukti bahwa awal penciptaan pendengaran terjadi sebelum diciptakannya penglihatan. Penciptaan indera pendengaran dimulai pada minggu ketiga kehamilan, sedangkan indera penglihatan terjadi pada minggu keempat. Fungsi pendengaran juga dimulai sebelum fungsi penglihatan. Tahukah Anda, penglihatan merupakan pintu ilmu pengetahuan. Meski lebih dulu pendengaran, tetapi penglihatan lebih tinggi tingkatannya daripada pendengaran, karena ia adalah sumber keyakinan, ainul yakin. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru Tuhannya agar memperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan yang mati, padahal Ibrahim sudah percaya dan yakin dengan kuasa Allah itu. Permohonan itu dilontarkan agar hatinya tenang. Demikian pula dengan Nabi Musa alaihissalam pada saat ia diajak berbicara langsung oleh Allah, lalu ditampakkan kepadanya ayat-ayatnya. Lihat surat Toha ayat 23. Tahukah Anda penyebab tumbuhnya uban karena banyak emosi? Rasulullah SAW bersabda, surat Hud telah membuatku beruban, demikian pula surat Al-Waqiah, Al-Mursalat, Amma yatasa'alun, An-Naba, dan surat Idza Syamsu Kuwirat, At-Takwir, HR Tirmizi. Hal ini terjadi karena terlalu tinggi emosi Nabi dan begitu besar rasa takut manakala membaca surat-surat itu. Sebagian besar ahli meyakini bahwa uban adalah kulit yang bersumber dari saraf emosi yang menyebabkan kurangnya suplai darah yang mengandung gizi ke rambut. Angka 3 macam orang yang bebas dari beban hukum. Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanggung jawab dosa diangkat dari 3 kelompok orang-orang yang tidur sampai ia terbangun, orang-orang yang diuji dengan penyakit gila sampai ia sembuh dari ujiannya, dan anak kecil sampai ia dewasa. Hadis ini kemudian dibuktikan oleh ahli kedokteran modern tentang hubungan antara 3 kelompok orang tersebut secara medis. Hasilnya menunjukkan bahwa kepribadian manusia 3 kelompok tadi akan berubah-ubah dan tidak stabil. Itulah sebabnya mereka disebut bukan mukallaf, yaitu orang yang terhindar dari beban hukum.
Tahukah Anda laki dan perempuan beda dari segi kemampuan? Syariat Islam tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan dalam hak dan kewajibannya, melainkan membedakannya dari segi kemampuan. Dalam ilmu modern, otak laki-laki beratnya sekitar 1387 gram, lebih berat dari otak perempuan yang hanya 1245 gram. Para ahli genetik dan saraf telah menetapkan 7 perbedaan pokok antara laki-laki dan perempuan dari segi susunan otak dan fungsinya. Antara perbedaan dalam hal kemampuan melakukan pekerjaan dalam berkonsentrasi, perbedaan pertumbuhan otak, perbedaan kemampuan indrawi, dan perbedaan hal hormon testosteron.